Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu supaya pandemi ini selesai gitu dan berakhir dan kita bisa berkumpul lagi seperti biasa gitu ya. Oke nak, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita pada minggu ini itu juga masih berkaitan dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu ya. Jadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu tentang masa praaksara. Nah, kita akan membahas tentang masa praaksara juga. Namun yang kita bahas ini adalah manusia praaksaranya gitu ya. Jadi bagian dari praaksara itu ya manusianya, karena apa? Unsur sejarah itu adalah salah satunya adalah manusia ya, ada manusia. Jadi bisa dikatakan ya, sejarah itu bisa ada karena ada manusianya. Nah, oke, jadi indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin menganalisis jenis manusia purba, khususnya manusia purba yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua ya, kita ingin menganalisis bagaimana corak kehidupan dari manusia purba tersebut. Apa aja sih ya corak-corak kehidupan mereka gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai corak kehidupan sampai dengan jenis-jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Nah, lanjut aja. Oke, kalau kalian lihat di slide yang saya tampilkan, kalian itu bisa lihat ya gambaran dari manusia purba ya, gambaran dari manusia purba. Jadi itu berbentuk lukisan ya kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi pengertian dari manusia purba itu sendiri ya, manusia purba itu dikatakan adalah manusia purba karena dia belum mengenal tulisan, atau manusia praaksara, dia belum mengenal tulisan ya. Jadi manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu dan secara umum itu disebut dengan manusia purba ya, manusia purba. Oke, berikutnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia, ya, yang pernah ditemukan di Indonesia. Nanti ada jenisnya, ada Meganthropus paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojokertensis, Homo florensis, Homo wajakensis, Homo solensis, Homo sapiens. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tapi ya perlu kalian ketahui ya bersama bahwasanya nanti jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu rata-rata ditemukan di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu ada di Sangiran, Trinil. Nah, itu adalah ya satu tempat di mana situs tersebut sudah dinyatakan oleh Lembaga Budaya Dunia sebagai warisan dunia. Karena apa? Karena di sana banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba di sana. Nah, oke. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang Meganthropus paleojavanicus tadi ya. Yang pertama, jenis-jenis manusia purba yang pertama itu ada jenis Meganthropus paleojavanicus. Nah, arti dari Megan itu berarti besar dia, ya. Megan itu artinya besar. Nah, tropus itu yaitu manusia sejenis kera, ya. Jadi manusia sejenis kera yang bertubuh besar yang ditemukan di daerah Jawa, ya. Jadi Paleojavanicus, Java dia diambil dari bahasa nanti Java. Manusia sejenis kera yang berbadan besar ditemukan di daerah Jawa. Nah, kira-kira seperti inilah dia ya gambar ilustrasi dari jenis Meganthropus paleojavanicus. Nah,
Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan, diperkirakan sekitar tahun 1936 ya, ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran, yaitu Provinsi Jawa Tengah, di Sangiran ya. Makanya tadi saya bilang Sangiran Trinil itu adalah lembaga tempat warisan dunia yang sudah diklaim ya sebagai apa? Sebagai warisan dunia. Karena apa? Di sana banyak sekali ditemukan jenis-jenis manusia purba yang menjadi mata rantai dari ilmu-ilmu pengetahuan yang diteliti oleh dunia. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus ini, dia itu tidak memiliki dagu. Artinya tidak memiliki dagu itu tidak seperti sekarang, rata dia dengan bagian mulut ya, jadi hampir rata dia. Nah, kalau kalian lihat di gambar slide yang kalian lihat, nah itu Bu, itu ada dagunya. Nah, dagunya itu dia hampir bersatu dengan bagian mulut, di rongga mulut. Ya. Kemudian, walaupun Meganthropus ini dikatakan sebagai manusia purba yang berbadan besar, namun ya pada rongga-rongga giginya, rongga-rongga mulut, walaupun dia besar, tapi Meganthropus ini ya itu tidak memakan daging-daging. Nah, mereka ini memakan jenis tumbuh-tumbuhan saja, misalnya sayur-sayuran. Oke, kok bisa tahu ya Bu, Meganthropus paleojavanicus itu tidak memakan daging? Nah, ternyata ya ketika diteliti, ketika fosil yang ditemukan berjenis Meganthropus paleojavanicus, fosil itu ada bagian dari kerangka-kerangka gigi yang ditemukan. Nah, ternyata ditemukan di sela-sela gigi yang sudah menjadi fosil, yang sudah membatu, itu ada sisa-sisa makanan rata-rata bukan dari daging-dagingan yang mereka makan, tetapi dari tumbuh-tumbuhan. Makanya jenis Meganthropus itu dinyatakan sebagai jenis manusia purba yang tidak memakan daging ya, atau hewani, tapi mereka memakan jenis tumbuh-tumbuhan yang lain. Oke, nah kemudian bagian tulang ubun-ubun katanya pendek, ini dia. Nah, bagian tulang ubun-ubun pendek, bagian belakang kepala menonjol. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat fosilnya seperti ini, dia menonjol dia tulangnya. Oke. Bentuk hidung dia melebar. Kalau orang bahasa sekarang menyatakan bentuk hidungnya itu kayak hidung jambu katanya. Tahu ya? Ayo, siapa lihat hidungnya masing-masing? Ada nggak hidungnya yang jambu? Berarti kalian keturunan Meganthropus tuh. Enggak lah Mem. Oke. Nah, kemudian memiliki tonjolan di bagian kening muka. Ini dia. Kalau kalian lihat nih, tonjolannya itu begitu menonjol. Nah, kalau saya lihat anak-anak kelas 10 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu nggak ada yang menonjol tuh jidatnya. Semuanya cantik. Mulai dari Gita saya lihat tuh, nah, dia cantik. Dia nggak menonjol seperti manusia purba dia. Kemudian Wildan nggak nampak gelap, dan saya juga siapa nih lagi ya? Nurjana, Nurjana juga cantik dia tuh, nggak menonjol, dia asli jenis Homo, dia Homo sapiens, manusia purba yang cerdas ini si Nurjana ya, Nurjana. Oke, kemudian mempunyai tulang pipi yang menebal. Nah ini dia, kenapa dia memiliki tulang pipi yang menebal? Karena tadi ya di rongga-rongga mulutnya ini, di bagian giginya ini itu adalah ciri-cirinya sangat besar karena Megan dia, gitu dia. Kemudian memiliki katanya postur tubuh yang tegap dan besar, namanya juga udah Meganthropus, tegap dia dan besar, di mana di bagian ini apa namanya nih, bahu itu terlihat kekar dia dan besar, itulah yang dinyatakan sebagai Meganthropus, jadi berbadan besar dia. Memiliki gigi dan rahang yang cukup kuat dan besar, makanya tadi ya tulang pipinya itu dia menebal. Nah, ini jenis Meganthropus paleojavanicus. Yang banyak ditemukan jenis Meganthropus paleojavanicus di Indonesia itu adalah berjenis anak-anak dia.
Ya, inilah yang ditemukan di lapisan terbawah. Makanya dia dianggap sebagai jenis manusia purba yang paling tua ditemukan di Indonesia. Artinya apa? Mungkin ini dulu yang pertama ditemukan dan ini dinyatakan sebagai manusia purba yang tertua berjenis Meganthropus paleojavanicus. Nah, oke. Kemudian yang kedua, Pithecanthropus erectus ini yang paling banyak ditemukan di Indonesia ya. Jenis Pithecanthropus ini paling banyak ditemukan di Indonesia ya, di Jawa paling banyak. Nah, kalau kalian pernah membaca buku dari Charles Darwin, yaitu Bapak evolusi ya, yang menyatakan bahwasanya asal usul nenek moyang dari manusia itu adalah dari kera. Mungkin kalian pernah dengar itu ya. Nah, tapi harus saya luruskan di buku yang ditulis oleh Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species, itu dinyatakan bahwasanya ya, Charles dia bilang seperti ini, ada mata rantai yang terputus, ada missing link katanya, ada missing link yang terputus. Missing link itu adalah mata rantai. Ada missing link yang terputus yang dia sendiri nggak tahu apakah jenis Pithecanthropus erectus kemudian di sampingnya ini adalah missing link. Setelah itu dia berubah jadi homo. Apakah Pithecanthropus ini berubah menjadi homo, ya, berevolusi menjadi homo, atau Pithecanthropus ini merupakan spesies lain yang bukan manusia? Nah, itu yang dikatakan Charles Darwin yang dikatakan sebagai missing link, ada mata rantai yang terputus yang menghubungkan antara Pithecanthropus dengan homo. Nah, itu perlu kalian ketahuin bersama ya. Di video nanti yang sudah saya share di psikologi itu juga dijelaskan ya. Itu juga dijelaskan bahwasanya apa? Dijelaskan di situ bahwasanya ada missing link yang dikatakan oleh Charles Darwin. Oke. Nah, Pithecanthropus ini adalah jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Nah, bagaimana ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini? Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini, dia memiliki tengkuk dan pengunyah yang sangat kuat sekali. Nah, di sini nanti jenis Pithecanthropus itu sudah mulai memakan daging dia di sini. Nah, volume otaknya sudah berkisar 750 sampai 1350 cc. Ini di sini dia. Nah, makanya dikatakan bahwasanya jenis Pithecanthropus volume otaknya hampir sama dengan jenis manusia yang sempurna dia. Katanya seperti itu. Nah, mempunyai tubuh yang tegap namun belum tegap sempurna. Nah, namanya Pithecanthropus erectus. Erectus itu berasal dari bahasa biologis yang artinya ereksi, tegang, tegak dia. Ya, manusia sejenis kera yang berjalan tegak, itulah arti dari Pithecanthropus erectus. Oke, hidungnya sedikit lebih tebal ya. Kalau tadi itu besar, Meganthropus besar seperti hidung jambu, kalau ini lebih tebal dia. Kening dan kepala belakang lebih menonjol melintang. Ini dia menonjolnya melintang, tidak menonjol seperti yang di jenis Meganthropus. Kemudian memiliki tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, menurut saya ini sudah tinggi ya. Tingginya itu standar untuk manusia yang hidup pada masa itu. Nah, gigi geraham lebih besar dan kuat katanya. Makanya dikatakan di sini jenis Pithecanthropus erectus itu sudah bisa makan daging-dagingan. Nah, yang ini Pithecanthropus soloensis. Nah, jenisnya masih tetap sama ya, hanya saja dia ditemukan di daerah Solo. Oke, ciri-cirinya juga hampir sama ya, ciri-cirinya juga hampir sama dengan Pithecanthropus erectus. Hanya saja daerah penemuannya ini lebih spesifik di daerah Solo, sudah Solo dia, soloensis. Next, berikutnya juga sama, Pithecanthropus mojokertensis. Ya, manusia sejenis kera yang ditemukan di daerah Mojokerto dia ya, yang ditemukan di daerah Mojokerto. Nah, juga ciri-cirinya hampir sama dengan
jenis Pithecanthropus yang lain. Hanya saja daerah penemuannya lebih spesifik lagi di daerah Mojokerto. Oke, berikutnya. Nah, ini berikutnya sudah masuk ke Homo dia, sudah masuk ke jenis Homo. Ini yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang dia katakan ada missing link antara Pithecanthropus ke Homo. Apakah Pithecanthropus ini berubah, berevolusi menjadi jenis Homo, atau Pithecanthropus erectus ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Homo. Itu adalah makhluk lain yang menyerupai dengan manusia tapi bukan manusia. Seperti itu dia, ada missing link. Di situ belum mereka temukan jawabannya karena setiap kali ya ilmu pengetahuan itu harus ada bukti, harus ada penelitian, bukti-bukti yang kuat. Oke. Nah, jadi ciri-ciri ya dari Homo florensis ini ya, Homo itu adalah manusia yang ditemukan di daerah Flores, Nusa Tenggara. Ya, ciri-cirinya itu tinggi badannya sekitar 1 meter dan cenderung kerdil. Ya, berarti sekitar 1 meter itu sangat kecil sekali dia. Nah, beratnya kira-kira 25 kilo. Artinya apa? Ini seperti manusia-manusia kerdil. Kalau kalian lihat di cerita dongeng, itu ada manusia-manusia kerdil yang sangat kecil-kecil sekali yang disebut dengan kurcaci. Nah, Homo florensis itu mirip seperti itu. Mempunyai bentuk dahi yang menyempit dan tidak menonjol, katanya seperti itu. Cuman dia sudah masuk ke dalam jenis Homo dia. Tulang rahang terlihat lebih menonjol, memiliki volume otak yang sangat kecil. Nah, ini lebih bingung lagi dia. Lebih bingungnya gimana? Ini siapa ya? Jenis apa ya? Kenapa ditemukan di Kepulauan Indonesia? Kenapa ditemukan di daerah Nusa Tenggara? Apa sebenarnya? Ini jenis apa lagi ya? Kenapa tinggi badannya itu hanya sekitar 1 meter dan beratnya hanya sekitar 25 kilo aja? Apa yang terjadi? Nah, seperti itu dia. Ya. Oke, bentuk kepala sangat kecil. Nah, kita lanjut lagi ke jenis yang berikutnya, yaitu jenis yang berikutnya adalah jenis Homo soloensis. Nah, jenis manusia yang ditemukan di daerah Solo, masih juga Jawa Tengah. Nah, ini dia kalau kalian lihat ilustrasi dan gambarnya, ini adalah Homo soloensis. Oke, kalau kalian lihat kayak apa nih ya? Masih mirip juga seperti kera, tapi ada mirip-miripnya juga dengan manusia. Oke, nah jadi ini ditemukan oleh Wederich dan Koningswald. Von Koningswald menemukan Homo soloensis. Nah, jadi dua orang ini ya, dua orang peneliti-peneliti yang menemukan jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu rata-rata orang Belanda. Kenapa mesti orang Belanda? Karena memang pada saat itu ya bangsa Belanda memang masih menduduki Indonesia, ya masih menduduki di Indonesia. Kalau di bidang perdagangan kita dikuasai oleh Belanda, nah untuk di bidang pengetahuan, nah kita masih menjadi objek penelitian bagi orang-orang Belanda. Makanya nanti memang banyak orang Belanda yang melakukan penelitian-penelitian dan menemukan banyak sekali bukti bahwasanya bumi Nusantara itu sangat kaya, termasuklah jenis penemuan manusia purbanya. Nah, bagaimana tadi ciri-ciri Homo soloensis? Nah, otaknya itu, volume otaknya itu sudah ini ya, sudah seperti manusia yang seperti sekarang ini, mulai dari 1000 cc dia. Udah mulai dari 1000, enggak lagi di bawah 1000 dia. Nah, mirip seperti kita. Sudah volume otaknya sudah berkembang dan sudah seperti manusia. Tinggi badannya itu sudah 130 sampai 210. Artinya apa? 130 itu mungkin jenis Homo yang masih anak-anak. Kemudian memiliki wajah yang nggak menonjol seperti manusia kera. Ya, berjalan dengan bipedal. Artinya bipedal itu dia agak sedikit masih sedikit membungkuk, tapi tidak membungkuk seperti jenis Pithecanthropus. Kemudian mempunyai badan yang lebih tegap dia ya. Oke, nah ini serem nih, kalian lihat wajahnya nih. Serem nggak? Ayo, kalau malam-malam kalian udah ketakutan ini ngelihatnya ya kan. Rambutnya kok acak-acakan gitu. Padahal ini adalah ilustrasi dari Homo wajakensis. Ini adalah manusia yang sekarang, di mana dia di
makeup dan di makeover wajahnya itu mirip seperti jenis Homo wajakensis. Nah, saya serem tuh lihat wajahnya karena dia liatin saya aja kalau di slide ini, nggak liatin kalian kan, liatin saya aja nih dia. Oke ya. Manusia purba jenis Homo wajakensis itu hidupnya lebih modern dia katanya, lebih modern dari sebelumnya, dan ini ditemukan dari ini dibuktikan dari penemuan-penemuan peralatan yang digunakan itu sudah lebih sempurna ya. Jadi jenis Homo wajakensis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Wajahnya datar dan lebih lebar. Pada bagian mulut, rahang lebih menonjol dan hidungnya sangat lebar. Nah, sudah seperti jenis Homo yang lain lah pokoknya. Oke, nah yang terakhir itu adalah ini dia. Ini mungkin yang disebut dengan nenek moyang kita, Homo sapiens. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, Homo sapiens ini adalah nenek moyang dari bangsa Indonesia. Ya, nenek moyang dari bangsa Indonesia sebenarnya ini dia jenis melanesoid dia. Makanya kita itu wajahnya seperti ini, ya, melanesoid. Kemudian nanti kita bercampur dengan Cina. Jadi jangan kalian anggap bahwasanya Cina-Cina yang sekarang atau orang-orang Tionghoa yang sekarang yang matanya itu sipit-sipit, kulitnya putih-putih, itu seperti Cina-Cina di zaman purba dulu, enggak. Tapi di zaman purba dulu juga orang yang dari daratan Cina itu mempunyai kulit yang tidak terlalu putih, tetapi mereka mempunyai ciri fisik matanya sipit. Nah, oke, ini adalah jenis Homo sapiens yang sekarang masuk ke dalam ciri-ciri seperti manusia cerdas. Oke, ya, ini ada. Nah, kita kemudian kita akan berlanjut ke indikator yang kedua, ya, kita ingin menganalisis bagaimana corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian yang tinggal di daerah Medan dan sekitarnya, dulu setahun yang lalu kalau saya nggak salah, atau 2 tahun yang lalu, di salah satu mall yang ada di Medan itu pernah dikunjungi oleh situs dari Sangiran dan Trinil, museum di Trinil dan Sangiran. Kemudian mereka membuka pameran. Kalau nggak salah saya di salah satu mall yang ada di Jalan Ring Road. Saya sempat ke sana dan melihat bagaimana pameran dari kehidupan masyarakat praaksara yang ditemukan di daerah Sangiran dan Trinil. Nah, seperti inilah dia. Jadi kalau kalian tuh ketawa-ketawa gitu, ya telanjang ya nampak ini, Bu, itu pornografi tuh, kena undang-undang pornografi. Ya, di zaman praaksara manusia purba itu nggak mengenal yang namanya apa, yang namanya pornografi. Namanya mereka tingkat kebudayaannya masih rendah. Artinya apa? Mereka belum mengenal rasa malu, mereka belum mengenal ilmu pengetahuan ataupun teknologi menutupi badan mereka supaya mereka itu hangat atau supaya yang lainnya. Mereka menutupi tubuh mereka itu masih dengan kulit-kulit binatang atau misalnya dedaunan seperti itu, ya. Oke, kita akan membahas bagaimana corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, jadi corak kehidupan masyarakat praaksara itu dia terbagi ke dalam 4 dia. Masa berburu dan masa berburu dan meramu atau istilahnya food gathering, kemudian masa bercocok tanam atau food producing, kemudian masa pertanian, kemudian masa perundagian. Jadi ada 4 masa ya. Ada 4 masa dari corak kehidupan masyarakat praaksara. Oke, ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Seperti ini nih gambar-gambarnya. Ini adalah masa berburu dan meramu. Nah, kalian lihat nih, masa berburu dan meramu. Coba kalian bayangkan ketika ya, kalian hidup pada zaman ini, kalian berburu binatang-binatang, apa yang kalian rasakan? Kesenangan apa yang kalian rasakan? Ya, rasa apa yang kalian rasakan? Nah, itu dia. Berbeda dengan yang zaman sekarang, itu juga akan menjadi bagian dari sejarah ketika anak-anak seusia kalian atau bapak-bapak ataupun orang dewasa itu keenakan mereka ataupun keasikan mereka itu bermain gadget. Nah, kalau pada masa itu mereka berburu nih. Ayo, berburu nih.
Ini adalah keasikan mereka tersendiri sambil mereka itu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, betapa asiknya pada masa itu. Oke. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Nah, ini di masa berburu dan meramu. Artinya apa? Mereka masih hidupnya nomaden. Jadi kalau yang kalian sekarang rumahnya itu masih mengontrak atau menyewa, itu hidupnya berarti masih nomaden. Pindah sana, pindah sini. Nomaden itu ya, Nak ya. Oke, kemudian ya, mereka itu menjadikan goa-goa itu dan daerah pantai itu sebagai hunian mereka, artinya mereka belum bisa membuat rumah ataupun tempat tinggal yang layak. Karena apa? Memang ilmu pengetahuan mereka belum sampai di situ. Jadi mereka menjadikan goa dan daerah-daerah pantai. Nah, goa yang ada di daerah pantai, tempat tinggal dari manusia praaksara ini disebut dengan abri sause rose. Ya, abri sause rose. Jadi gua yang mencuruk, tempat tinggal dari manusia praaksara itu disebut dengan abri sause rose. Oke, nah jadi di sini katanya ya kan ditemukanlah beberapa alat-alat ya artefak yang terbuat dari batu. Apakah itu berbentuk kapak genggam, batu yang digenggam disebut dengan kapak, ya kan? Kapak perimbas dan alat-alat yang terbuat dari batu. Nah, oke, dan alat-alat yang terbuat pada masa berburu dan meramu itu masih sangat sederhana dan sangat kasar sekali. Nah, untuk corak yang kedua ya sudah masuk lagi ke tingkat yang lebih meningkat lagi, yaitu masa bercocok tanam. Artinya apa? Di sini mereka mulai hidup menetap. Walaupun mereka nanti ketika mereka membuat sebuah pola perkampungan atau mulai bercocok tanam, ketika tanah yang mereka tanami itu dinilai nggak subur lagi, maka mereka pindah juga. Tapi kehidupan mereka rata-rata sudah tidak nomaden lagi, ya itu dalam jangka waktu yang lama. Karena tanah misalnya nggak subur lagi, maka mereka akan pindah ke daerah yang sekitarnya, gitu dia. Nah, pada masa bercocok tanam mereka sudah mulai bercocok tanam seperti bercocok tanam umbi-umbian. Itu adalah makanan khas ya dari manusia praaksara pada masa itu. Oke, kemudian kita masuk ke masa pertanian. Ini adalah masa dari bercocok tanam tingkat lanjut ya, masa pertanian dia. Kalau kalian lihat gambar yang ada di slide itu adalah bentuk ilustrasi masa pertanian pada saat itu, di mana mereka ya sudah mulai lebih meningkat lagi dengan apa? Dengan ditemukannya tanaman padi. Nah, mereka merasa bahwasanya jenis umbi-umbian itu tidak terlalu mengenyangkan, maka ditemukanlah tanaman padi. Bagaimana? Nah, itulah ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang pada manusia praaksara. Nah, kemudian mereka sudah mulai mengenal ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Artinya apa? Sudah ada pembagian kerja di sini antara wanita dengan laki-laki. Kalau wanita itu tugasnya adalah mengurusi rumah, kalau laki-laki itu sudah bekerja di luar rumah seperti mencari bahan-bahan makanan, kemudian nanti yang mengelola adalah yang si wanitanya. Nah, itu dia. Nah, sudah mulai dikenal bahasa. Jadi sebelumnya itu belum dikenal bahasa, tapi semakin banyaknya manusia purba atau manusia praaksara yang hidup dan berkembang biak, maka sistem perbahasaan pun sudah mulai dikenal. Bu, bahasanya apa? Ya, bahasa dari manusia purba pada saat itu. Nanti ketika bangsa-bangsa asing mulai dari Cina datang seperti Proto, mulailah dikenal bahasa namanya bahasa Austronesia atau bahasa-bahasa yang lain yang mendukung nanti larinya ke bahasa Indonesia. Nah, mulai mengenal adanya sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan yang pada saat itu bukan Islam, Kristen, Buddha, tapi sistem kepercayaannya itu masih bersifat animisme, dinamisme dan yang lainnya, ya. Tapi memang latar belakangnya masih berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, benda-benda perkakas itu sudah lebih meningkat lagi pada masa ini, di mana alat yang ditemukan itu sudah berbentuk logam dia. Oke. Nah,
Yang terakhir itu adalah masa perundagian yang keempat, yaitu masa pertukangan. Kalau kalian lihat nih di gambar, nah laki-lakinya itu rata-rata sudah punya keahlian. Itulah yang disebut dengan masa pertukangan atau perundagian. Mereka sudah punya keahlian membuat benda-benda yang terbuat dari logam. Dan kalau kalian lihat, sistem hunian mereka itu sudah sangat maju sekali. Sudah menetap, mereka sudah bisa membuat pola hunian, sudah membentuk sebuah masyarakat utuh, nih dia. Oke, inilah masa perundagian yang dihuni nanti oleh jenis manusia purba yang berjenis Homo sapiens. Oke, Nak? Sekian saja ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.